mahasiswa S2 vaksinologi untuk praktikum lapang ke Bandung. Jadi ke pabrik vaksin, pabrik Farma, kemudian ke Medion. Ini ada 12 orang. Baik, saya mulai ya. Ya, vaksin virus. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin virus, ya maka kita harus tahu tentang sistem imun. Nah, sedangkan sistem imun ini, apa dengar suara saya? Terdengar, Prof, tapi Ya. hasilnya tidak terlihat. Oke, ini juga kelihatan ya. Ya, kalau kita berbicara tentang vaksin, maka itu ada macam-macam vaksin sebetulnya, ada aktif, ada inaktif. Jadi tadi waktu praktikum lapang, maka mahasiswa S2 vaksinologi meninjau pabrik vaksin, bagaimana sih cara membuat vaksin, bagaimana membiarkan virus, begitu. Ya, senang sih, senang. Ini udah selesai, oh jalan-jalan nih, tapi saya pulang duluan. Mereka nanti pulang agak malam. Gitu. Ya, jadi ada vaksin aktif, ada inaktif, ada vaksin subunit, ada vaksin rekombinan, begitu. Tapi tadi yang jelaskan adalah vaksin aktif dan inaktif. Bagaimana proses pembuatan vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, vaksin, maka kita harus karena adanya sistem imun. Jadi host, kalau kita vaksin ya, dilakukan imunisasi, maka akan mempengaruhi respon imun. Nah, respon imun ini itu ada yang sifatnya humoral immunity dan cell mediated immunity. Di mana humoral immunity ini akan yang bergerak di bidang humoral immunity adalah sel B, sedangkan cell mediated immunity adalah sel T. Nah, kalau sel B ini langsung bisa menghasilkan sel plasma, di mana sel plasma ini akan menghasilkan antibodi. Nah, kemudian kalau cell mediated immunity ini adalah yang berperan adalah sel T. Dan ini membantu sel B dalam proses mengaktifkan sel-sel untuk menghasilkan respon imun. Nah, keduanya baik sel T maupun sel B itu akan menimbulkan kekebalan pada host. Nah, pengebalan atau imunisasi itu ada dua macam, ya, imunisasi aktif dan pasif. Nah, kalau aktif itu bahan untuk vaksin itu bisa vaksin aktif dan vaksin inaktif. Kalau vaksin aktif itu virusnya ini masih infektif, jadi virusnya hidup. Sedangkan vaksin inaktif itu mengandung virus yang non infektif, tidak infektif lagi, ya. Jadi inaktif virusnya. Jadi alias virusnya itu dimatikan. Nah, sedangkan bagaimana dengan imunisasi pasif? Imunisasi pasif itu adalah pemberian imun yang bahannya bukan dari virus, tapi dari antiserum. Gitu ya. Contoh misalnya pada anjing yang hendak untuk show, kalau anak anjing kan masih lucu-lucunya, jadi kan nggak boleh kalau divaksin yang ada virusnya. Jadi harus divaksin yang mengandung anti serum, begitu. Jadi serum dengan titer yang tinggi itu disuntikkan pada anjing untuk show, ya, karena anjing itu masih mempunyai maternal antibody dari induknya. Jadi kalau divaksin aktif maka itu tidak berguna, jadi akan dinetralisir oleh maternal antibody anjing tersebut. Ya, sekarang perkembangan vaksin itu macam-macam. Kalau vaksin ini berdasarkan antigenik targetnya, maka vaksin itu ada vaksin virus, ya, vaksin bakteri, vaksin parasit, vaksin penyakit non infeksius. Nah, ini bisa vaksin alergi maupun vaksin kanker. Kemudian ada vaksin untuk fertilitas dan kontrol produksi. Jadi artinya vaksin itu tidak hanya
virus, tapi parasit bisa digunakan untuk vaksin, bakteri juga itu, ya. Nah, kemudian vaksin virus sekarang ada aktif, inaktif, subunit, kemudian rekombinan, vaksin DNA, vaksin idiotyp, dan vaksin vektor virus atau live viral vector vaksin. Nah, kita telah dulu yang vaksin aktif atau vaksin hidup. Berasal dari virus hidup yang diatenuasikan secara pasase berseri. Jadi dalam vaksin mengandung virus yang dapat berkembang biak dan merangsang respon imun. Nah, ini gimana orang virusnya hidup, kemudian dibikin vaksin, apa nggak menimbulkan host itu sakit? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kalau vaksin aktif ini, virusnya memang hidup, tetapi virus ini dipasasakan berulang kali, artinya disuntikkan berkali-kali sampai 100 kali, ya, sehingga virus itu tidak ganas lagi pada host aslinya, tetapi dia akan ganas pada tempat dia pasase itu. Misalnya dipasasakan atau diinokulasikan pada TAB sampai 100 kali, maka virus itu akan ganas pada embrionya, embrio TAB. Tapi sudah tidak ganas terhadap host asli. Misalnya host aslinya adalah anjing. Contohnya misalnya pada penyakit penularan distemper. Kemudian vaksin inaktif ini berasal dari virus yang hidup yang telah dihilangkan infektivitasnya. Jadi dia nggak infektif lagi, ya. Jadi virusnya dimatikan dengan cara fisik, dengan cara kimia. Namun imunogenisitasnya masih dipertahankan. Harus dipertahankan imunogenisitasnya. Artinya apa? Virus ini harus masih bersifat sebagai imunogen. Artinya imunogen itu dia masih mampu mempunyai imunogenisitasnya. Artinya dia masih berfungsi untuk menimbulkan respon imun. Ya, menimbulkan respon imun yang bagaimana? Dia masih mampu membentuk antibodi. Begitu. Nah, sekarang vaksin subunit. Vaksin yang dibuat dari bagian tertentu dari virus yang imunogenik secara alamiah. Gitu. Jadi ini diambil bagian tertentu. Nah, biasanya diambil proteinnya misalnya begitu. Nah, itu supaya apa? Untuk mengurangi keamanan daripada vaksin. Gitu. Ya. Jadi semua vaksin ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sekarang vaksin rekombinan. Vaksin yang diproduksi dengan cara mengekspresikan gen virus yang diinginkan pada sel prokariot atau eukariot. Jadi disisipkan ini ya, virusnya disisipkan pada gen dari sel yang prokariot atau eukariot. Nah, sistem ekspresi eukariot ini meliputi sel bakteri E. coli, yeast, atau bakulovirus. Jadi virusnya ini disisipkan gennya pada bakteri E. coli atau jamur atau bakulovirus. Nah, dengan teknik ini dapat dihasilkan protein rekombinan maupun DNA rekombinan. Gitu. Nah, untuk yang subunit dan rekombinan, ini pembuatannya sangat sulit. Dan kalau toh ini jadi vaksin, itu nilai jualnya sangat mahal. Gitu. Jadi, umumnya vaksin-vaksin subunit maupun rekombinan ini hanya dipergunakan untuk riset. Kecuali untuk vaksin-vaksin yang betul-betul ini mengganggu human. Contoh pada penyakit polio. Nah, penyakit polio itu pembuatan vaksinnya bukan inaktif maupun aktif, tetapi menggunakan rekombinan begitu. Ya, juga hepatitis. Nah, penyakit hepatitis B itu vaksinnya menggunakan vaksin rekombinan, ya, dan itu disisipkan pada yeast-nya, pada jamur. Nah, teknologi ini dapat dihasilkan protein rekombinan maupun DNA rekombinan. Jadi, yang bahan yang digunakan ini berupa DNA yang sifatnya rekombinan.
atau protein rekombinan, gitu ya. Sekarang vaksin DNA atau nucleic acid. Vaksin yang dibuat dari gen tertentu, dari mikroba, kemudian diklon dalam suatu plasmid bakteri yang direkayasa untuk meningkatkan ekspresi gen yang diinsersikan ke dalam sel mamalia. Nah, ini lebih rumit lagi karena kita ingin mendapatkan DNA-nya. Setelah disuntikkan DNA plasmid, akan menetap dalam nukleus sebagai episom. Nah, ini tidak berintegrasi dengan atau berintegrasi ke dalam DNA selnya. Sehingga selanjutnya mensintesis antigen yang dikodenya. Ini lebih rumit lagi karena ini mensubmit di DNA-nya, ya. Dan setelah DNA itu disubmit ke dalam plasmidnya, maka dia berfungsi sebagai nukleusnya. Itu. Sekarang vaksin idiotip. Vaksin yang dibuat berdasarkan sifat FAD-nya. Apa itu FAD? Adalah fragmen antigen binding site dari antibodi yang dihasilkan oleh tiap klon sel B. Ini mengandung asam amino yang disebut sebagai idiotip atau determinan dan bertindak sebagai antigen. Nah, vaksin akan menghambat pertumbuhan virus melalui netralisasi dan pemblokiran terhadap reseptor pre-sel B. Nah, sekarang vaksin vektor virus. Jadi live viral vector vaksin. Contohnya adalah pox virus, vaksinnya virus, smallpox virus, dan canary pox telah digunakan sebagai vektor untuk gen exogenous, baik sebagai antigen virus maupun untuk terapi gen manusia. Jadi pox virus ini dapat mengakomodasi sejumlah besar gen asing yang dapat menginfeksi sel mamalia dan akan menghasilkan sejumlah besar protein terkode. Ya. Oke. Nah, syarat virus vaksin itu yang seperti apa? Jadi syarat virus vaksin ini harus memiliki struktur antigen permukaan. Di situ ya. Kemudian antigen permukaan dari virus itu harus yang sama atau mirip dengan struktur antigen permukaan virus lapang. Jadi cocok. Nah, kalau tidak vaksin itu berasal dari virus yang tidak mempunyai struktur antigen permukaan yang sama dengan struktur antigen permukaan virus lapang, maka vaksin itu tidak bisa berfungsi. Ya. Jadi bagaimana virus vaksin dan versi virus lapang. Kedua-duanya akan menimbulkan suatu kekebalan. Jadi kalau virus vaksin disuntikkan pada hostnya akan membentuk sistem imun dan akan mempengaruhi respon imun sehingga timbul suatu kekebalan pada host. Nah, virus lapang ini akan menginfeksi hostnya dan setelah host itu sembuh, maka host ini menjadi kebal karena host ini akan menghasilkan antibodi. Gitu. Ya, jadi kalau yang virus lapang itu lewat vaksin, virus vaksin ini lewat pembuatan vaksin, tapi kalau virus lapang ini justru akan menginfeksi hostnya. Tapi kedua-duanya akan menimbulkan kekebalan. Nah, sekarang macam vaksin virus. Jadi vaksin virus ini ada vaksin aktif. Isinya apa vaksin aktif? Yaitu mengandung virus infektif. Virulensi virusnya harus rendah. Paparan pemberian vaksin melalui mukosa dan suntikan. Waktu kekebalannya cepat, durasi kekebalan relatif pendek, dan keamanannya juga relatif. Nah, relatif ini gimana? Pertama tergantung proses pasase dari virusnya. Kedua adalah kesehatan daripada hostnya. Begitu. Maka keamanannya relatif begitu.
Ya, itu adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi kalau kita ingin mendapatkan vaksin yang aktif dan berkualitas. Nah, bagaimana kalau vaksin itu inaktif? Maka mengandung virus non-infektif. Strain virusnya dengan virulensi rendah atau virulensi tinggi. Virus telah diinaktifkan atau dimatikan, kemudian paparan atau pemberian ini harus parenteral atau suntikan. Ya, waktu untuk pembentukan kekebalannya lambat. Kemudian durasi kekebalan yang terbentuk relatif lama dan keamanannya lebih terjamin. Kenapa untuk vaksin inaktif ini ya itu virulensinya rendah boleh, virulensi tinggi boleh. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Halo. Kalau yang ini tadi kan yang aktif virusnya harus virulensinya rendah. Kalau yang ini bisa rendah bisa tinggi. Kenapa kok bisa kedua-duanya? Ya. Halo. Ya, silakan menjawab. Ayo. Kok pada diem? Izin menjawab, Dok. Mungkin Ya, karena silakan. virusnya sudah dimatikan terlebih dahulu. Yes, betul. Jadi mau pakai yang virulensi rendah maupun tinggi nggak masalah, ya, karena virusnya dimatikan dulu. Itu. Oke. Sekarang vaksin aktif ini adalah mengandung virus dengan virulensi rendah. Strain virusnya itu virulensinya rendah. Strain virus dengan virulensi rendah itu diambil dari strain lapangan. Kemudian diperoleh dari alam. Contohnya adalah virus ND yang seringnya Lasota. Ya, ini berasal dari ND yang lentogenik. Nah, kemudian untuk virulensi rendah ini didapat dari virus yang diatenuasi, virus yang dipasangkan berkali-kali. Jadi ya virus yang ganas diatenuasikan menjadi tidak ganas. Contoh misalnya virus Fix rabies atau contoh virus Nine distemper. Nah, yang itu yang ganas terhadap anjing maka diatenuasikan menjadi berkali-kali menjadi tidak ganas pada host aslinya, tapi dia lebih ganas pada PAB-nya. Atenuasi itu apa? Adalah sifat keganasan virus ini dilemahkan dengan cara dipasangkan berseri atau berulang-ulang pada hewan atau host baru, pada telur ayam atau telur itik berembrio, atau pada perbenihan jaringan. Sehingga akhirnya virus tidak ganas lagi untuk host aslinya. Itu artinya atenuasi. Nah, sekarang vaksin subunit. Vaksin subunit ini mengandung antigen imunogenik spesifik yang dikendaki yang telah ditempelkan pada suatu karya. Jadi vaksin tidak mengandung virus yang utuh sehingga sifat vaksin seperti inaktif. Tuh ya. Kemudian vaksinnya aman karena ini lebih cenderung menggunakan protein daripada virus tersebut. Jadi vaksinnya aman, tetapi harganya mahal ya karena preparasi virusnya itu menggunakan bahan yang tidak murah gitu dan perlakuannya juga sangat sulit. Vaksin rekombinan itu yang bagaimana? Mengandung virus yang infektif dengan virulensi rendah yang telah dimodifikasi secara rekombinasi genetik sehingga mengandung antigen imunogenik spesifik yang dikehendaki. Bagaimana syarat-syarat vaksin yang baik? Yang pertama adalah aman bagi hewan yang divaksin. Kedua, mampu menimbulkan kekebalan yang baik.
sehingga dikatakan bahwa vaksin tersebut protektif. Kemudian masa kekebalan cukup lama. Kemudian aplikasinya mudah, stabil dalam penyimpanan, tidak menimbulkan dampak samping pasca vaksinasi, dan harganya murah. Ini syarat vaksin virus yang baik, gitu ya. Syarat vaksin yang baik. Ini ada berapa item ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang konsekuensi daripada vaksin inaktif. Kalau vaksin ini digunakan untuk imunisasi, tapi infeksi akan timbul suatu kekebalan. Nah, kalau kekebalan itu sehat tanpa virus, ya, tidak ada virus, jadi tidak ada siding virus. Kalau hewan sehat dengan virus, maka ini akan timbul siding virus. Jadi virus itu dikeluarkan lewat saluran GI tract, ya, bisa lewat campur feses. Kemudian kalau sakit, maka dengan virus, maka virus ini akan keluar. Gitu. Nah, bagaimana dengan konsekuensi vaksin aktif? Kalau vaksin aktif, ini juga akan timbul imun atau kebal. Infeksi juga timbul. Nah, kalau sehat tanpa virus, tidak ada virus yang siding keluar. Sehat dengan virus, itu ada siding virus. Kalau sakit dengan virus, maka virus itu juga akan dikeluarkan. Nah, sekarang kekebalan pada infeksi virus itu yang seperti apa? Kekebalan spesifik hasil vaksinasi, ada kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Apa bedanya? Kalau yang humoral, ini akan membentuk antibodi. Targetnya adalah langsung pada virus. Ya, kemudian netralisasi virus. Pada permukaan mukosa, kemudian dalam tubuh hostnya, di mana serum dan cairan limfonya. Gitu. Nah, sedangkan yang kekebalan seluler itu berasal dari sel limfosit T dan sebagainya, ya. Intinya yang bekerja adalah sel T-nya. Targetnya adalah langsung pada sel yang terinfeksi, sehingga sel terinfeksi akan rusak dan atau dimakan. Istilahnya begitu. Nah, sekarang adjuvan. Ada 2 macam adjuvan, ya. Adjuvan ini biasanya digunakan untuk vaksin inaktif. Adjuvan yang pertama adalah imunomodulator, dan adjuvan yang kedua adalah dapat membentuk depo. Yang adjuvan imunomodulator, ini bahan yang meningkatkan respon imun. Contohnya adalah Freid adjuvan. Jadi Freid adjuvan. Kemudian yang adjuvan pembentuk depo, ini perlu ditambahkan adjuvan aluminium hidroksid atau gel inorganik, atau ditambahkan emulsi minyak, jadi minyak mineral, sehingga adjuvan non presipitasi. Contohnya apa? Asaponin. Jadi bentuk-bentuk adjuvan yang membentuk depo itu adalah golongan aluminium hidroksida, minyak mineral, dan saponin. Nah, bedanya apa imunomodulator dan pembentuk depo? Kalau imunomodulator, maka dia akan meningkatkan respon imunnya. Nah, kalau yang depo ini juga akan membentuk respon imun, tetapi karena itu depo sehingga dikeluarkannya sedikit-sedikit. Akibatnya akan memperpanjang proses kekebalan. Begitu. Ya, kalau yang imunomodulator ini enggak bersifat depo, jadi bersifat meningkatkan gitu aja. Ya. Jadi enggak di stok menjadi depo. Nah, kemudian sekarang obat antivirus atau antiviral drug. Obat atau bahan yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi virus. Di mana faktanya bahwa sifat virus ini adalah obligat parasit.
Sehingga replikasi virus ini tergantung pada biosintesa dari sel hostnya. Nah, mekanisme antiviral drug adalah menghambat pertumbuhan atau replikasi virus pada sel hostnya, atau mempunyai efek pada salah satu dari tahap biosintesa pada siklus replikasinya. Kemudian penetrasi virus pada selnya. Jadi ada proses attachment atau uncoating. Kemudian dilanjut dengan sintesa protein virus atau assembling, maturation atau release. Jadi proses-proses ini ya akan dihambat oleh obat-obat antiviral. Ya. Jadi menghambat proses replikasi. Nah, proses replikasi itu ada tahapnya, ada attachment, coating, assembling, dan kemudian bisa terjadi release. Ada beberapa tahapan untuk replikasi virus. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan ada vaksin yang dia itu pakai virus yang sudah dimatikan ya, Dok. Untuk Ya. cara pematian virusnya itu bagaimana dan kenapa kok itu tetap bisa dijadikan vaksin gitu? Terima kasih. Ya. Kenapa dijadikan vaksin? Memang vaksin itu macam-macam. Ada vaksin inaktif dan aktif. Nah, kalau yang inaktif itu virusnya itu dimatikan. Dengan apa? Bisa ditambahi dengan formalin, tapi dengan konsentrasi tertentu untuk mematikan virus itu. Nah, kenapa itu harus dimatikan? Karena itu dibikin vaksin itu inaktif. Kenapa inaktif? Artinya bahwa virusnya itu dimatikan. Nah, untuk virus itu mati, kerjanya itu harus ditambahi adjuvan. Yang nanti sifat adjuvan itu sebagai depo, gitu. Nah, tujuannya apa? Kalau inaktif dengan penambahan adjuvan, maka kalau itu bersifatnya depo, maka itu dikredit keluarnya sedikit-sedikit gitu. Sehingga pembentukan antibodinya akan lebih lama, lebih panjang, begitu. Nah, kalau vaksin aktif itu langsung begitu disuntikkan, walaupun itu virusnya aktif, tapi virus ini sudah lemah terhadap host aslinya. Tidak ada demo karena tidak ada adjuvan. Nah, itu bedanya antara vaksin aktif dan inaktif. Kalau aktif tidak menggunakan adjuvan, tapi kalau inaktif itu menggunakan adjuvan. Dan beda lagi virusnya. Kalau yang aktif virusnya itu virus yang virulensinya lemah, sedangkan inaktif adalah bisa virulensi virus lemah atau rendah dan tinggi. Karena sama aja rendah sama tinggi, tetap itu virus dimatikan. Nah, itu bedanya, aktif dan inaktif. Begitu ya, Anindya. Iya, Prof. Makasih, Prof. Ya, kalau nanti kalian bisa lanjut S2 vaksinologi, wah tambah paham bener ya. Seperti ini, apa namanya, kakak-kakak yang ambil S2 vaksinologi, dia apa namanya, bisa tahu nih, oh seperti ini ya ternyata cara membuat virus sampai dia vaksin. Oh, ada nggak ya bakteri? Ada. Tadi ada diterangi di Medion. Ya, ada vaksin bakteri yang digunakan. Gitu. Tetapi bedanya apa? Bedanya dari keduanya itu sering kalau vaksin bakteri itu ada side effect alerginya atau tempat penyuntikannya itu ada kendala gitu karena partikel bakteri ukurannya kan lebih besar daripada virus. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin akan lebih jelas lagi nanti di semester 5 ya, nanti ada pelajaran namanya imunologi. Ya, oke. Ada yang bertanya lagi?
Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya, karena saya harus beres-beres untuk segera lari ke stasiun. Tapi kakak-kakak kelasmu ini masih ngelencer, ini nggak tahu kemana, keliling-keliling Bandung. Ya seneng sih rame-rame gitu ya, rame-rame tapi sambil belajar gitu. Oke, sambil menimba